Bertemu lagi ya teman-teman. Di video ini saya akan menjelaskan dari mana sumber uang YouTuber, para YouTuber yang sudah kaya. Sedangkan kita semua sudah pada tahu, bukan hanya dari Indonesia, YouTuber seluruh dunia, YouTuber terkenal itu penghasilannya nggak main-main ya teman-teman. Penghasilannya itu cuma hanya bikin video santai dan lain-lain, penghasilannya nggak main-main, miliaran. Dan pasti kalian semua pasti berpikir, lalu dari mana penghasilan para YouTuber? Bahkan tidak sedikit yang berpikiran, nah itu hanya bohongan atau dari mana. Sedangkan mengingat kita itu nonton YouTube aja gratis loh teman-teman. Kita nonton YouTube itu gratis tanpa membayar sama sekali. Jadi jika kalian mengingat seperti itu, sedangkan kita nonton YouTube itu gratis, lantas dari mana penghasilan para YouTuber? Sekarang begini, bahkan tidak sedikit ada yang beranggapan bahwa pendapatan para YouTuber itu dihasilkan dari pembelian kuota para penontonnya atau para penggunanya, seperti itu. Ada yang berpikiran seperti itu, nggak sedikit. Itu jika kalian juga seperti itu benar-benar salah kaprah, salah telak. Jadi begini, kalian membeli paket data itu 100% hanya menggunakan jasa jaringan internet untuk kalian bisa nonton YouTube. Hanya itu, seperti ini. Kalian ingin pergi ke suatu tempat, ke swalayan lah, kalian menggunakan jasa angkutan itu hanya diantarkan sampai ke sana tanpa belanja uang kalian sendiri. Jadi hanya media pengantar saja. Kalian bisa nonton YouTube seperti itu. Jadi jika kalian berpikiran seperti itu, kita berpikiran pendapatan YouTube itu dibagikan oleh paket data yang kita beli setiap hari untuk nonton YouTube, itu salah total itu. Jadi kita beli paket data setiap hari itu hanya media jasa untuk mengantar kita supaya bisa nonton YouTube pure. Jadi nggak ada sangkutan sama sekali, antara paket data dengan pembayaran para YouTuber, nggak ada sama sekali. Jadi kita beli paket data itu pure hanya untuk bisa menggunakan internet, itu saja. Seperti kita nonton TV, kita bayar listrik. Apakah seperti itu artis dibayar oleh uang listrik? Kan nggak mungkin ya, seperti halnya seperti itu. Jadi begini, jika kalian pasti setiap hari nonton televisi, ada sinetron Indonesia, telenovela kan dari Meksiko, telenovela, ada Bollywood dari India, Hollywood dari Amerika, dan lain-lain, drama Korea. Itu semuanya artis kan pada kaya. Mana ada yang kerja? Mana ada yang kerja kantoran? Mana ada yang kerja tani? Kan nggak ada. Mereka benar-benar artis, mendedikasikan syuting. Jadi kerjanya santai, hanya syuting di depan kamera, menghafalkan teks dan lain sebagainya. Itu aja mereka kaya-kaya. Kan begitu. Lantas dari mana uang mereka? Kan begitu ya. Jadi begini, jika kalian sudah biasa nonton televisi, ya itu sama halnya dengan YouTube. YouTube itu sama dengan televisi, sama. Bahkan jika kalian nonton sinetron, itu hanya bisa ditonton di televisi nasional. Kalian ke Inggris nggak ada sinetron Indonesia, nggak bakalan ada. Kalian ke Amerika nggak bakalan ada, kecuali kalau channel di sana membayarkan hak siar untuk sinetron tersebut, baru bisa tayang di sana. Ketika sudah mendapatkan hak siar, itu pun harus membayar kontrak. Seperti kalian nonton telenovela dari Meksiko atau Hollywood dari India. Jadi channel televisi dari Indonesia official membayarkan kontrak untuk suatu film yang boleh ditayangkan di Indonesia.
Jadi mereka bebas bisa menayangkan. Itu pun harus kontrak membayar. Itu baru boleh. Kalau YouTube enggak. YouTube benar-benar luas jangkauannya seluruh dunia. Tanpa ada seperti itu. Kalian mau nonton channel India, tinggal klik aja. Kalian mau nonton channel Amerika, Inggris, Perancis, Turki, dan lain sebagainya, Jepang, itu benar-benar jangkauannya lebih luas banget. YouTube lebih luas, jangkauannya lebih luas daripada televisi nasional. Jadi begini, jika kalian menanyakan, itu poin pertama. YouTube itu sama dengan media televisi, para artisnya. YouTuber juga sama, cuman perbedaannya hanya artis YouTube dan artis televisi. Masalah pendapatan ya sama, pendapatannya itu dari iklan. Pendapatan YouTuber itu, para YouTuber itu dari iklan. Jangan heran, jangan kaget. Sekarang itu, di zaman sekarang itu, orang bahkan sudah beralih ke media YouTube daripada ke televisi, meninggalkan ke televisi sedikit demi sedikit. Sekarang sudah bergerak ke YouTube. Karena apa? Karena di sini YouTube tayangannya lebih luas ya, lebih luas. Sedangkan televisi kita nonton ini siaran televisi yang menentukan pilihannya sendiri. Kita ya siap sedia aja, apa adanya di televisi ya kita tonton. Sedangkan YouTube enggak, kita bisa milih apapun yang mau kita tonton, semua tersedia di YouTube. Itu poin kedua. Jadi di sini YouTube sebenarnya itu jauh lebih efektif periklanannya daripada media televisi. Jadi jangan kaget jika YouTuber itu penghasilannya sampai miliaran, ratusan miliar. Paling nggak kalau YouTuber kecil itu jutaan, puluhan juta. YouTuber yang kecil jutaan, puluhan juta. Tapi kalau sudah YouTuber besar, miliaran, ratusan miliar. Bahkan kalau dikalkulasi sampai tahun-tahun itu sampai triliun penghasilan YouTuber itu. Jadi seperti itu. Karena pergerakan iklan itu sudah mulai bergeser pada ke YouTube. Seperti itu. Jika pertanyaan kalian, para YouTuber itu dapat uang dari mana? Itu masih bisa dimaklumi. Karena mungkin pemahaman tentang dunia internet masih kurang ya, masih sangat kurang, dan itu sangat dimaklumi karena internet kan kurang familiar, kurang terlalu familiar bagi halayak secara umum. Beda dengan televisi, media televisi sudah pasti, sudah setiap negara pasti punya. Dari sejak kita kecil hingga kita dewasa kita sudah nonton televisi. Yang penting kalian jangan sampai bertanya begini, lalu dari mana penghasilan para artis di televisi? Jika kalian bertanya seperti itu, akan ditertawakan kucing. Ya sudah pasti dari iklan. Nggak perlu dijawab, kalian pasti sudah pada tahu. Seperti halnya YouTube. YouTube juga, para YouTuber mendapatkan uang yang segitu besar juga dari iklan. Cuman step by stepnya, alur-alurnya berbeda. Jika artis di televisi mendapatkan uang dari iklan, sama halnya dengan YouTube juga dari iklan, cuman alurnya berbeda. Artis mendapatkan iklan dari official channel tersebut. Kalau di YouTube mendapatkan uang dari iklan di program AdSense. Program AdSense itu sendiri tergantung pada CPC. CPC itu cost per klik. Cost per klik itu sendiri nanti akan, kan setelah kita ketahui CPC-nya berapa, nanti akan muncul CPM kembali. CPM itu cost per mile, dibayarkan per 1000 kali tonton. Jadi alurnya seperti itu. Jadi para YouTuber akan dibayarkan berupa uang dolar Amerika per 1000 kali tonton. Tinggal kalikan aja. Jadi alurnya seperti itu. Terus prosesnya bagaimana? Prosesnya, jika ingin jadi YouTuber itu harus terprogram menjadi partner YouTube. Tidak kalian bikin video, kalian masukkan YouTube, nggak bakalan ada yang bayar kalian jika kalian bukan program partner YouTube. Jadi untuk menjadi program partner YouTube, kalian harus memenuhi syarat ketentuan yang ditentukan oleh pihak YouTube. Jika kalian ingin
menjadi YouTuber, kalian harus memenuhi syarat tersebut. Seperti itu. Jadi YouTube itu punya syarat untuk menjadi partner YouTube. Jadi alurnya seperti ini. Iklan membayar ke YouTube. YouTube membayar ke kreator YouTuber, para YouTuber. Jadi iklan bayar ke YouTube, YouTube bayar ke kita. Begitu. Istilahnya itu CPM. CPM, cost per mile. Cost per mile itu artinya dibayarkan per 1000 kali tonton. Jika di Indonesia itu relatif ya teman-teman, semua relatif, pembayaran setiap negara berbeda-beda. Itu tergantung kurs, nilai mata uang negara tersebut. Di Indonesia itu pembayaran para YouTuber itu per 1000-nya itu per 1000 viewers itu berkisar antara 0,8 US dollar sampai 0,7 US dollar sampai 1,8 US dollar, tergantung jenis konten. Lebih enak ngitungnya lagi, per 1000 viewers itu dibayar $1, itu aja. Per 1000-nya dibayar $1. Itu tergantung, itu kan CPM, cost per mile. Cost per mile sendiri, CPM sendiri itu tergantung CPC. Apa itu CPC? Cost per klik. Jadi cost per klik itu artinya apa? Kalian akan mendapatkan pundi-pundi rupiah, pundi-pundi uang itu dari cost per klik. Tergantung orang yang nonton kalian, tergantung video kalian diklik berapa kali. Iklan pun juga punya beberapa tipe, punya beberapa jenis. Ada 3 iklan di video YouTube. Ada yang di samping kanan, ada yang di bawah video, ada yang sebelum video. Jadi ada beberapa jenis iklan. Itu semua harga juga berbeda semua, harga untuk menempatkan iklan. Jadi untuk menjadi partner YouTube, kalian harus terdaftar di partner YouTube. Partner YouTube itu apa? Kalian harus terdaftar di AdSense. Apa itu AdSense? AdSense adalah program periklanan cost per klik, CPC. Jadi brand semisal motor, mobil, atau keuangan, atau mungkin brand apalah, itu mendaftarkan brandnya ke AdSense. Lalu AdSense sendiri yang bergerak untuk di manakah produk ini yang cocok buat diiklankan. Semisal saya buat konten seperti ini, konten seperti ini, iklan seperti apa yang cocok, kan seperti itu. Seperti konten ini yang cocok mungkin seperti iklan edukasi, atau mungkin iklan kaos atau gimana, kan ada banyak sekali iklan. Jika kontennya mungkin otomotif, di sana mungkin iklannya akan mobil kah, motor. Jadi nanti pihak AdSense itu diakuisisi oleh Google pada tahun 2003. Jadi ini berkaitan semua ya. Urutannya seperti ini. Kalian dengar baik-baik, urutannya seperti ini. Brand mengajukan diri dan membayar ke AdSense. AdSense itu pihak YouTube, pihak Google. Google itu anak dari YouTube. Iklan membayar ke AdSense. AdSense menempatkan iklannya di video kalian. Itu tergantung CPC, cost per klik. Jadi seperti itu. Sederhananya seperti ini aja. Jika kalian berpikiran YouTuber itu pendapatan dari mana, kalian samalnya bertanya, artis di televisi itu pendapatannya dari mana, sama dengan itu. Dan jawabannya pun juga sama. Bahkan di sini YouTuber jauh lebih unggul karena apa? YouTube jauh lebih unggul karena apa? Jangkauannya lebih luas daripada media televisi. Jadi seperti ya teman-teman. Semoga bisa membantu, dan kalian jangan berpikiran yang enggak, karena YouTube itu benar-benar membayar para YouTuber, benar-benar dibayar. Jadi seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu lagi di video berikutnya.